Saatnya Anda ikuti Rehat Malam hanya di FM 91,2 Radio Kota Pati. Ini aku lihat yang ini ya. Bukan kritik sih, tapi ini bukan membandingkan juga. Tapi ini fakta yang saya lihat gitu, saya yang tangkap gitu. Jadi dulu yang namanya lampu-lampu gantung itu, ya kan, yang gantung kerlap-kerlip itu, yang cerut gitu kan, itu di tahun Semarang itu tahun 2000-an awal. Sudah ada. Iya, tahun 2000-an awal, dan sekarang itu sudah nggak dipakai. Udah lewat lah ya. Ini kan baru kemarin kan dipasang gitu kan di itu. Aku mikir kayak kembali ke masa lalu ya. Sekarang udah beda gitu loh. Makanya kok gini ya, lambat masih ya. Gini ya. Jadi lambat. Ya, aku suka di satu sisi memang ya Pekalongan bisa dikatakan salah satu pusat fashion ya. Tren sebenarnya. Kalau lihat cara fashionnya orang-orang Pekalongan, wah aku suka. Karena apa? Berani nabrak-nabrakin warna, berani nabrak-nabrakin apapun itu. Jadi itu yang modal yang modal yang besar dimiliki oleh Pekalongan, keistimewaan Pekalongan, masyarakat Pekalongan. Hanya saja ini kurang diekspos. Kurang diekspos saja. Itu ke siapa nantinya? Iya, sebenarnya bukan sih, tapi lebih ke ayo dong bareng-bareng gitu ya. Expose bareng-bareng gitu. Itu penting gitu. Perlu ya, perlu loh sebenarnya kalau aku mikir fashion show di Pekalongan itu lebih digalakkan, dirutinkan. Itu apalagi kan sekarang udah nggak terlalu ada pembatasan nih. Harusnya momennya udah tepat nih saat ini ya. Eman-eman lah kalau misalkan nggak sampai. Iya. Tapi itu kalau soal lingkungan kerjanya. Kalau tantangannya sendiri Kang, untuk pekerjaan sendiri kalau di Kota Pekalongan sendiri seperti apa? Lebih beratkah daripada kota-kota besar atau justru kota besar yang tantangannya lebih berat? Mungkin kalau tantangan lebih berat di Pekalongan, aku ngerasa. Karena keterbatasan apa? Banyak hal sebenarnya. Dulu waktu kali pertama pulang Pekalongan, aku melihat bahwa ternyata ada banyak hal yang belum tergarap di Pekalongan. Tapi ketika mau menggarap itu, akhirnya mikir siapa partnernya. Nyari partner yang susah loh. Nyari teman yang bisa diajak bareng-bareng ngerjain ini, ngerjain itu susah. Baik. Saya harus bersabar untuk sekian, berarti 12 tahun baru aku nemu partner. 12 tahun baru aku nemu partner. Dari 2009 awal. Oke. Selama baru, itu ya mencari partner. Gila ya. Gila, sumpah. Karena terlalu ini kriterianya terlalu tinggi? Enggak sih, aku melihatnya kan gini. Awal mulai ya mungkin aku kriteria awal tinggi, tapi begitu kesini aku mulai menyadari mungkin harus aku turunin grade-nya gitu. Terus begitu ketemu kita frekuensinya udah ketemu, oke yuk kita jalanin usaha ini terus. Ya cuman ya memang harus pelan, terus harus telaten. Istilahnya nggak boleh ini tergesa-gesa, karena orang-orang ini juga masih perlu belajar lebih banyak lagi. Jadi artinya menuju ke satu titik itu emang usaha yang dibutuhkan lebih besar ya daripada kalau kita garapnya di sana kota-kota besar kayak gitu ya. Nah ini tantangan yang berat lagi adalah ketika sama frekuensi pun belum tentu hubungan pertemanannya jadi bagus, klik loh. Padahal sama tuh frekuensi. Karena visinya sudah ngomong tentang profit. Iya betul. Akhirnya mungkin hanya ini aja, kalau misalkan ada satu kerjaan yang menguntungkan untuk dirinya sendiri, bisa lah dilanjut kayak gitu ya. Nah itu yang aku ngerasa wah ini berat tantangannya. Bukan kalau aku kan maunya gini, yang penting bangun dulu.
Profit itu bisa sambil jalan gitu kan. Dan biasanya otomatis kan nanti menyusul sendiri. Nah, ini yang kadang-kala nggak ketemu, nggak ketemu dengan teman-teman yang lain. Maunya sih ketika sudah mau dijalanin, ya udah ini harus ada profitnya dulu. Untung ruginya berapa? Aku dapat apa? Aku dapat berapa? Harus detail itu ya kalkulasinya ya. Waduh, memang aku jujur aku nggak punya cara berpikir ala model bisnis. Bener, tapi kalau ngonsepin oke. Bisa lah tapi kalau harus berpikir ala bisnis, hitung-hitungan kayak gitu. Sebentar. Hitung-hitungan nanti dulu ya. Sering menemui hal-hal yang seperti itu Sering sampai sekarang pun kadang-kadang gitu. Masih ya. Nih, Mas Adi gabung lagi nih. Sependapat nih Om, kalau di Pekalongan itu trennya musimnya lambat. Contoh kecil dulu saya pernah ke mall bareng teman saya. Rencananya mau beli celana. Kita lihat-lihat ternyata barang yang stok baru di Pekalongan itu ternyata di ibu kota sudah ketinggalan model. Itu dalam hal berpakaian ya. Sama juga nih berarti ada keterlambatan juga. Nggak tahu ya kenapa ya kak begitu. Padahal kan produsennya kan di sini ya. Iya ya. Kita dipasarkan ke sana sama aku. Jangan salah loh, industri konveksi Pekalongan itu punya nama yang reputasi yang cukup bagus. Karena beberapa waktu lalu beberapa tahun yang lalu ketika saya kunjung ke Pontianak, itu saya ketemu dengan salah satu pengusaha konveksi yang ternyata asalnya dari Wonopringgo. Dari Pekalongan. Dari Pekalongan. Okay. Kita satu pesawat waktu itu, naik pesawat kan gitu, nanya-nanya, Mas dari mana? Aku dari Pekalongan. Loh sama dari Pekalongan. Pekalongannya mana? Aku Wonopringgo. Loh, lah jauh-jauh ke Pontianak ngapain kan gitu. Saya buka usaha konveksi di situ. Wah, keren. Iya. Itu keren. Bagiku itu keren karena dia masih muda dan pikiranku ketika ketemu orang yang model kayak gini, ini pasti orang yang sudah sukses karena kan gini. Logika paling sederhana aja. Naik pesawat itu kan biayanya kan nggak murah. Betul. Dia bisa naik pesawat bolak-balik Pontianak Pekalongan itu dia bercerita dalam sebulan sekali. Rutin itu ya, agendakan rutin. Kan berarti kan wah dia punya modal gede. Uang lebih lah. Iya betul. Ya. Sukses lah hitungannya. Ya sukses lah. Aku aja ketika mau naik pesawat aja waktu ke Pontianak aja harus jebol ATM gitu kan. Harus mengorbankan tabungan. Waktu itu berapa ya aku bayar 2 juta gitu. Pulang pergi? Enggak, sekali berangkat. Oke. Pas pulangnya ada promo, lumayan. Mending nih. Promo sampai harganya enggak lebih dari separuh harga, 400.000. Nah, dari 2 juta ke 400.000. Tahu-tahu gitu aku tunggu. Iya, nungguin promo aja ya. Iya. 2 juta dapat pulang pergi, dapat ini juga. Tapi ya akhirnya telat hadir acara dong. Oh iya. Iya karena acaranya hari itu ya. Oke, bisa. Ada juga teman dari ini di mana Pontianak itu yang aslinya Comal, terus kemudian saya tanya-tanya ternyata dia juga konveksian juga. Oke. Jadi lumayan sebenarnya di Kalimantan itu cukup punya reputasi. Pekalongan Raya ya. Iya sih. Jadi sebenarnya kita juga nggak harus malu pula ya mengaku sebagai orang Pekalongan. Iya. Wong ketika ke Makassar aja aku ditawarin batik Mas. Nggak tahu dia kalau kita produksi batik juga. Ini batik Pekalongan. Bapak salah orang Pak. Ya udah aku nanya-nanya aja berapa harga gitu. Waktu itu di harga 75.000. Kalau dikonversikan ke Pekalongan? Konversikan di Pekalongan itu paling nggak ada segitu gitu loh. Wah itu ya? bisa 5 kali lipatnya iya itu. Kan? Iya kan? Nah, iya. Itu kan aduh gila ya. Wah, tapi oke lah gitu. Oke lah. Berarti Pekalongan nih Mas. Ini Pekalongan nih Mas. Bagus ini. Wah ini kan bukan batik ya.
Sablon ini Pak, sablon. Bapak tahu nggak batik Pak? Tadinya mau aku bilang gitu, aku kasihan aja kalau ininya. Saya terangkan ya Pak ya, batik itu ya. Batik itu, nanti sebentar, aku butuh slide, Bapak siapkan proyektor sama layarnya ya. Nanti kita bikin pelatihan. Kita mulok ya Pak ya. Mulok batik. Batik adalah ngembat titik. Aduh, ya ampun. Pekalongan is the best. Oh iya, is the best. Oke. Banyak orang yang berharap ini punya Pekalongan itu harus mereka berharap di luar sana ya. Mereka sangat berharap peran-peran orang Pekalongan jauh lebih besar. Iya. Nggak tahu kenapa. Ketika ke Bali juga begitu, ke Lombok juga begitu, ke waktu ke Lampung juga begitu. Oke. Sama ya. Nggak tahu kenapa sih kok begitu istimewanya. Sampai waktu di Pontianak itu saya sempat diajak ke suku pedalaman kan di Dayak gitu. Nah terus kita ngobrol. Oh masnya dari Pekalongan, iya. Terus mereka sangat menghormati betul. Oke. Nggak tahu ada sejarah apa, ada hubungan sejarah apa antara suku Dayak dengan Pekalongan. Ini yang menjadi sesuatu yang akhirnya misterius kan. Iya. Bahkan seorang Kang Ribut sendiri sebagai asli Pekalongan pun nggak tahu ya ada misteri apa di balik itu ya. Iya. Oke. Iya. Termasuk ketika di Lombok itu ketika masuk ke suku Sasak itu, asik lagi itu. Ada apa di sana? Karena waktu itu, jadi mereka tuh lebih paham ketika aku pakai bahasa Jawa halus. Iya. Daripada bahasa Jawa ngoko gitu. Kromo halus ya. Terus kromo inggil. Mereka sangat menghormati. Nah, ditambah lagi aku pakai batik yang motif-motif klasik. Langsung aku diposisikan sebagai orang yang terhormat di situ, tamu respect agung. Banget mereka ya. Karena, setelah aku tanya-tanya ternyata mereka berpikir bahwa orang Jawa itu adalah saudara tua. Saudara tuanya mereka. Wah, gila. Sehingga sangat dihormati ketika di sana. Apalagi rambut gondrong kayak gitu. Empuh nih gitu ya. Mereka masih punya keyakinan gitu. Iya. Embu gondrong nih. Embu gondrong untune gitu ya. Tapi paling enggak tugas kita adalah bisa menjaga itu agar tetap seperti itu. Artinya tetap kita masih mereka itu masih ada respect sama kita. Ya, dan itu menjadi tantangan besar ya. Artinya saya nggak boleh bersikap seenaknya. Jadi saya ya karena dihormati ya mau tidak mau saya harus menyesuaikan diri. Betul. Sikap kita juga ya harus dijaga benar ya. Ya jadi nggak enak juga sih, ada nggak enaknya juga ketika nggak terlalu bisa lepas ya. Mau ketawa lepas gitu. Nanti ini ya Pekalongan ya. Ini nanti sesepuhnya tersinggung nggak ya gitu. Sok jaim di sana ya. Iya dong. Baru kali itu loh ngerasain jaim gitu. Ngerasa saya itu dari Jawa gitu. Ya ampun, enggak banget ya. Enggak banget. Ngerasa enggak nyaman kalau gitu. Iya. Iya. Tapi itu pengalaman pribadi sih ya. Oke.